Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kita lanjutkan pengajian manasikil haji halaman 13. Babu fadlis sholati fi masjidi Makkah wal Madinah. Babnya fadlis sholati, keutamaannya sholat fi masjidi Makkah, di dalam Masjid Mekkah. Masjid Mekkah ini yang dimaksud adalah Masjidil Haram. Wal Madinah, dan masjid di Madinah. Yang dimaksud di sini adalah Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi itu letaknya di Madinah, kalau Masjidil Haram itu di kota Mekkah. Keutamaan sholatnya itu apa? Haddatsana Hafsu ibnu Umar, haddatsana Syu'bah, qala akhbarani Abdul Malik ibnu Umairin an Qaza'ah, qala berkata Qaza'ah, Sami itu telah mendengar aku Aba Sa'idin pada Aba Sa'id radhiyallahu anhu. Arba'an empat hadis. Arba'an 4 hadis. Ada 4 hadis yang telah didengar oleh siapa itu? Qaza'ah. Qala berkata siapa ini? Aba Sa'id. Sami itu telah mendengar aku minan nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakana, dan ada siapa Aba Sa'id Goza ikut berperang ma'an nabiyyi, beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sintai asrota ghazwatan. Sintai asrota 12 ya. Sintai 2, asrota 10, maksudnya 12. Ghazwatan, berperang. Jadi menurut kesaksiannya Aba Sa'id, sahabat Nabi yang bernama Aba Sa'id, beliau itu pernah bersama dengan Nabi berperang itu sampai 12 kali. Jadi zaman dulu memang zaman perjuangan, menyebarkan agama Islam itu banyak rintangan. Rintangannya adalah orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir Quraisy. Jadi berperang itu tidak cuma 1 kali, tapi berkali-kali. Ini Aba Sa'id aja itu 12 kali. Ya berarti ya kalau yang sahabat lain mungkin bisa lebih berperang. Hadasana hak hiwala itu maksudnya lompat, ganti guru.
Haddatsana Aliyu haddatsana Sufyan an Zuhri an Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ganti guru yang dari sahabat Nabi yang lain, yaitu Abi Hurairah anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, la tasuddur rijal, la tusaddur rihal, la tusaddu, tidak disangatkan atau tidak dipersungguh, arihalu, beberapa kendaraan, maksudnya itu tidak dipersungguh di dalam bepergian. Jadi kalau bepergian itu ya biasa-biasa aja ya. Tapi kalau ada nih bepergian yang benar-benar kita persungguh untuk bisa nyampe tujuan. Ila, kecuali ila salasati masajid. Ila salasati masajid, ya, ila pada salasati 3 masajidah, masjid. Jadi yang kita persungguh menurut kacamata Nabi, menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu 3 masjid. Jadi kalau kita pergi ke Eropa, yaitu ya biasa-biasa saja ya. Seandainya kita nggak mempersungguh juga nggak ada masalah, nggak apa-apa, nggak mempengaruhi sama sekali kehidupan kita di akhirat. Artinya mempengaruhi kehidupan kita di akhirat itu artinya bisa merubah derajat dan pangkat yang beda kalau kita tidak nyampe. Kalau kita sampai nyampe, itu kita mendapatkan kefadolan yang diberikan oleh Allah di luar 3 masjid tadi. Ya, jadi masjid 3 itu masjid apa aja? Yaitu yang pertama Masjidil Haram. Masjidil Haram itu di kota Mekah, adanya di kota Mekah. Wa Masjidir Rasul, dan masjidnya Rasul, yaitu adanya di kota Madinah, namanya Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu istilahnya sama dengan nama lainnya adalah Masjidir Rasul. Kenapa dikatakan Masjidir Rasul? Karena Nabi pada waktu itu hijrah antara kota Mekah ke Madinah. Ya, Madinah mendirikan Masjid Nabawi. Sallallahu alaihi wasallam. Wa Masjidil Aqsa, Masjidil Rasul, Masjid Nabawi itu di kota suci Mekah. Madinah. Kota suci Madinah. Jadi nanti kalau kita umroh, kita dari Jakarta, Jeddah, kemudian ke Madinah. Lah ke Madinah itu, kalau situasi pandemi ya kita dikarantina dulu selama 5 hari. Nah, setelah 5 hari baru kita bisa melakukan ibadah di Masjid Nabawi. Nah, nanti pas di Masjidil Haramnya itu nggak pakai karantina cukup sekali di kota Madinah.
Wa Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu tempatnya di Palestina. Nah, itu nanti kalau kita nanti suatu saat kalau sudah kita pergi ke Masjidil Haram, juga sudah pergi ke Masjid Nabawi. Nah, kemudian kalau kita diberikan rezeki oleh Allah ingin ziarah lagi di Masjidil Aqsa, yaitu memang ada dalilnya yang harus kita persungguh ya. Jadi supaya kita tahu sejarah Masjidil Aqsa itu seperti itu. Jadi supaya nambah keimanan, nambah keyakinan. Ya sekarang lagi berebut ya, berebut untuk mendudukin menguasai Masjidil Aqsa. Itu memang diperebutkan antara orang Bani Israel, orang Israel dengan orang satu lagi itu Palestina ya, orang Palestina. Ini kenapa kita mempersungguh untuk melaksanakan ibadah umroh meskipun di situasi pandemi ini. Ya karena memang kesempatan tidak datang dua kali. Mumpung kita masih diberikan oleh Allah umur panjang. Namanya umur ini kan kita nggak tahu kita kapan berakhirnya. Nah kalau kita nunda-nunda, kalau sampai kita tidak ada umur ya berarti kita nggak bisa nyampe ke 3 masjid yang memang harus dipersungguh. Karena ada beberapa keutamaan yang luar biasa di dalam 3 masjid tersebut kalau kita sudah nyampe di sana. Salah satunya yaitu kita melaksanakan ibadah umroh. Ibadah umroh itu kita nanti bisa ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, keutamaan yang lain bagaimana? Kita lanjutkan hadisnya. Hadasana. Jadi kalau orang bilang kalau kita belum nyampe ke 3 masjid itu namanya ada yang mengatakan orang desa namanya. orang desa ya. Artinya itu belum nyampe ke kota, belum nyampe ke Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kalau masih nyampe ke Belanda itu belum hebat ya. Masih desa itu. Tapi kalau sudah nyampe 3 masjid itu ya berarti kita sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh Nabi. Jadi, ini guyonannya. Jadi kalau belum nyampe Mekah Madinah itu desa namanya. Saya sudah nyampe ke Belanda, saya sudah nyampe ke Paris, saya sudah nyampe ke Jerman ya. Tapi belum nyampe ke Masjidil Haram dan Masjidil Rasul, itu namanya desa. Jadi belum hebat itu namanya kalau orang Islam. Nah, tapi kalau sudah nyampe ya kemudian kita bisa nyampe ke Eropa Barat, Eropa Timur, itu baru itu namanya lebih sempurna lagi. Nah, keutamaan Masjidil Haram dan Masjidil Rasul yang lain bagaimana? Kita lanjutkan hadisnya. Haddatsana Ismail ibnu Asadin haddatsana Zakaria ibnu Adin Ambana Ubaidullah ibnu Amrin an Abdul Karim an Atta an Jabir anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, sholatun fi masjidi, sholatun adapun sholat, fi masjidi di dalam masjidku. Yang dimaksud masjidku ini adalah Masjidil Rasul
atau Masjid Nabawi afdolu lebih utama min alfi sholatin daripada 1000 sholat. Fima di dalam apa-apa siwahu selainnya masjid. Masjid yang dimaksud Masjid Nabawi atau Masjidil Rasul. Ila kecuali Al-Masjidil Haram. Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram. Kecuali sholat di Masjidil Haram. Wa sholatun dan adapun sholat fi Masjidil Haram di dalam Masjidil Haram afdolu lebih utama min mi'ati alfi sholatin, min mi'ati dari 100, alfi 1000, maksudnya 100.000 sholatin sholat fima di dalam apa-apa siwahu selainnya Masjidil Haram. Ini alasannya kenapa kita oleh Nabi diharapkan untuk mempersungguh di dalam 3 masjid. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril bahwasanya sholat di dalam masjidnya Nabi yang di Madinah, yaitu namanya Masjid Nabawi, itu lebih utama daripada 1000 sholat di dalam selain Masjid Nabawi. Jadi kalau kita sholat di tanah air selain Masjid Nabawi, kalau sholat berjamaah mendapatkan pahala 27 derajat. Kalau kita lakukan di Masjid Nabawi di Madinah, ini beda lagi pahalanya, sama sholatnya tapi pahalanya derajatnya beda. Jadi derajatnya lebih tinggi, pahalanya lebih tinggi sholat di Masjid Nabawi. Bandingannya 1:1000. Jadi kalau di Masjid Tanah Air kita selain Masjid Nabawi itu mendapatkan kalau sholat berjamaah dapat 27 derajat. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi dikalikan 1000 kali. Dikalikan 1000 kali. Jadi ya lebih pol pahalanya. Kecuali Masjidil Haram. Nah, kalau di Masjidil Haram beda lagi. Kalau sholat di dalam Masjidil Haram afdolu min mi'ati alfi sholatin, lebih utama daripada mengerjakan sholat dari selain Masjidil Haram, bandingannya 100.000. 101 banding 100.000. Kalau di sholat di tanah air atau selain Masjidil Haram di Makkah 27 derajat, kalau dilakukan di Masjidil Haram dikalikan 100.000. Itu sholatnya. Kalau baca Qur'annya juga bagaimana? Sama aja. Jadi pahalanya tidak cuma sholat yang dilipatkan, tapi semua ibadah yang kita kerjakan di dalam masjid tersebut akan mendapatkan lipatan yang sama. Kalau membaca Quran mendapatkan 10 kebagusan 1 huruf. Lah kalau kita baca Quran di Masjid Nabawi ya derajatnya beda lagi, 10 dikali 1000 1 huruf itu. Kalau di Masjidil Haram 10 dikalikan 100.000 kali, itu 1 huruf. Kalau kita khatam Quran, ya itu lebih pol lagi pahalanya. Nah, khatam Quran.
Contoh baca surat Yasin, baca surat Yasin di waktu malam hari itu dilakukan di Masjidil Haram. Ya, kalau di tanah air kan dikalikan 10 kali sama dengan khatam 10 kali. Khatam Quran 10 kali. Kalau dilakukan di sana ya dikalikan 100.000. Ya, termasuk juga sodako-sodako semuanya juga dilibatkan. Sholat-sholat sunnah, zikir-zikir pagi sore yang ada pahalanya yang banyak itu ya termasuk baca tasbih 100 kali pagi sore sama dengan haji 100 kali. Nah, kalau dibaca tasbih 100 pagi sore 100 kali ya dikalikan 100.000. Nah, haji 10 kali dikalikan 100.000 tambah sama dengan 1 juta kali. Nolnya tambah 1 jadi 6. Baca tasbih 100 kali pagi sore dikerjakan di Masjidil Haram, mendapatkan haji 1 juta kali. Nah, itu luar biasa. Maka dari itu ya karena saking besarnya pahalanya, derajatnya juga luar biasa, maka harapan Nabi itu supaya umat muslim, semua orang iman sedunia, itu supaya benar-benar mempersungguh di dalam melaksanakan ibadah di kedua tanah haram, yaitu di kota suci Mekah dan Madinah. Ya, termasuk juga kefadalan-kefadalan yang lain banyak ya, termasuk tempat mustajab ya. Kalau di Masjid Nabawi itu ada Raudhah. Raudhah itu kalau kita beribadah di Raudhah sama dengan beribadah di taman surga. Itu adanya di Madinah di dalam Masjid Nabawi. Yaitu antara mimbar Nabi dan makam Nabi, antaranya itu adalah Raudhah. Nanti kita juga kalau mau melaksanakan ibadah umroh juga nanti akan diantarkan ke Raudhah untuk bisa beribadah di Raudhah. Diusahakan kita juga minimal sekali atau berapa kali bisa ibadah di situ. Ya, termasuk doa-doanya juga akan dikabulkan. Berdoa sama dengan di taman surga ya, otomatis kan luar biasa ya, jasadnya di dunia tapi setara dengan taman surga ya. Setara dengan taman surga, itu luar biasa ya. Adanya di Madinah, yaitu di dalam Masjid Nabawi. Karena dalam Masjid Nabawi itu di situ ada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditempatkan di dalam Masjid Nabawi. Bagaimana, bisa dipahami? Alhamdulillah ya. Jadi ya mulai dari sekarang ya kita persungguh ya, termasuk ilmunya, termasuk perbekalannya dipersiapkan, termasuk situasi pandemi ini ya kita fisiknya harus dilatih dengan menjaga kesehatan, menjaga pola makan, pola tidur, pola pikir, kemudian melakukan gerakan-gerakan olahraga ringan. Ya, termasuk mulai sekarang ya rajin beribadah, sholat tahajud, sholat sunnah, sholat duha, semua dikerjakan supaya nanti di sana itu kita tidak kaget. Ya, tidak kaget itu kita sudah terbiasa untuk melakukan ibadah mempersungguh ibadah di dua tanah haram. Nah, kita lanjutkan tentang kefadolan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Hadatsana Musaddatun an Yahya an Ubaidillah ibni Umar qala, berkata Ubaidillah,
Haddatsani Khubaibu ibnu Abdurrahman an Hafs ibni Hashim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Nabi, ma baina baiti, ma apa-apa baina di antara baiti rumahku maksudnya di Madinah, maksudnya itu makam Nabi, wa mimbari dan mimbarku, antara rumahku, maksudnya rumahku ini makamku, dan mimbarku itu raudotun, raudo itu taman surga atau kebun surga, min riyadil jannah, dari taman surga atau dari kebun surga. Ini antara mimbarku dan rumahku, maksudnya makamku, itu ada yang dinamakan raudhah, atau dinamakan taman surga, atau dinamakan kebun surga. Itu ditandai dengan karpet warna hijau. Kalau di Masjid Nabawi itu karpetnya semuanya warna merah. Nah, tapi kalau di pas raudhah itu tandanya karpet warna hijau. Nah, itu kita di situ beribadah, sholat sunnah. Ya, sholat sunnah. Kalau pada waktu sore, pagi menjelang jam 10 itu ya kita sholat duha. Kalau malam ya sholat sunnah, bisa sholat tahajud atau bisa ya sholat sunnah 2 rakaat. Nah, kemudian kita setelah sholat sunnah ya kita banyak berdoa di situ, banyak beribadah, termasuk zikir-zikir ya, sesuai dengan sepol kemampuannya. Nah, ini biasanya sudah ada batas waktunya, jadi nggak boleh lama-lama di situ, karena banyak yang ingin masuk juga, antri gantian. Jadi sudah diatur oleh laskarnya, oleh penjaganya, gantian ya, supaya nanti yang lain bisa masuk juga. Yang terpenting kita sudah beribadah di situ, itu sudah bagus. Nah, kalau di situasi pandemi ini ya menurut informasinya kita bisa berlama-lama di situ, bisa sampai 1 jam, bisa berlama-lama, karena memang sedikit orangnya. Beda dengan pas di luar pandemi itu ya benar-benar rebutan untuk bisa masuk ke situ. Wa mimbari, dan adapun mimbarku ala khaudi, atas telaga. Jadi kalau mimbarku ini posisinya itu ada di atas telaga ya. Jadi surga itu ada telaga atau pengawan susu, madu, air tawar, dan arak. Nah, mimbarku ini posisinya itu di atas telaga. Nah, di surga itu posisi mimbarku ini itu pas di telaga. Nah, ini insya Allah ya nanti kita akan bisa nyampe ke raudhah insyaallah. Satu hadis lagi ya, sudah jam 19.39. Haddatsana al-Hakam ibnu Musa qala Abu Abdurrahman Abdullah wa sami'tuhu ana minal Hakam ibni Musa
Haddatsana Abdurrahman ibnu Abi Rijal an Nubaiti ibni Umar an Anas ibni Malik anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, man, barang siapa sholat yang anahu, sesungguhnya Nabi, qala, bersabda Nabi, man, barang siapa yang sholat fi masjidi, di dalam masjidku. Di dalam masjidku itu maksudnya di dalam Masjid Nabawi atau di dalam Masjid Rasul. Arba'in, 40 sholatan sholat. 40 sholatan sholat. Berarti berapa hari itu? Ya, berarti 8 hari. Nah, ini kalau kita memang bisa lebih lama di masjid di Madinah, ya kita bisa bisa mengejar arba'in, ya, arba'in. Ya, sholat di dalam masjid 8 hari, 5 waktu. Berarti 5 kali 8, 40. Arba'in, 40 sholatan sholat. La ya futuhu, tidak melambatkan, maksudnya tidak melambatkan itu selalu berjamaah, sholatan sholat, tidak melambatkan pada orang sholatan sholat. Jadi sholatnya itu selalu mengikuti imam dalam 40 waktu, 40 sholat. Subuh, duhur, maghrib, isya, asar, isya, itu selalu berjamaah, tidak melambatkan, maksudnya selalu berjamaah. Kutibat, ditulis, lahu, bagi orang, baro'atun lebaran, maksudnya itu baro'atun lebaran atau cuci tangan, maksudnya itu dibebaskan, ya. Baro'atun lebaran itu maksudnya dibebaskan, keterangannya itu dibebaskan, minan nari, dari api neraka. Jadi kalau bisa sholat arba'in di Masjid Rasul, Masjid Nabawi, itu dijamin akan dibebaskan dari api neraka. Ini yang orang-orang yang biasa kan ngejar bisa umroh arba'in, ya, itu memang sengaja bisa diusahakan bisa 8 hari di Madinah untuk bisa sholat arba'in. Tapi kalau situasi pandemi ini ya kayaknya agak susah, ya, karena memang dikemakan dengan karantina 5 hari. Tapi yang terpenting kita niat kita supaya diluruskan, kita niat untuk beribadah di 2 tanah haram itu, di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Umpama kita sudah niat untuk beribadah di sana kemudian terhalang oleh karantina, itu sudah ditulis pahalanya. Meskipun kita tidak bisa sholat di Masjid Nabawi karena kita masih di karantina, ini sama dengan kita beribadah bersama dengan sholat di Masjid Nabawi. Nah, padahal kita sholat di karantina, di hotel karantina. Ya, kita beribadah baca Quran, ibadah zikir, apa? Ditambah, iya, ditambah harinya, ditambah itu. Jadi tambah hari karantina.
Jadi tetap 9 hari, kemudian ditambah karantina selama di Madinah. Yang terpenting niat kita supaya dijaga. Nah, kemudian selalu husnudon billah, tawakal kepada Allah. Husnudon billah, insya Allah nanti Allah akan mencukupi. Wana jatun, dan selamat minal adabi, dari siksa. Maksudnya siksa di sini adalah siksa neraka. Termasuk siksa, ya pokoknya segala macam siksa, termasuk sebelum siksa neraka ada siksa kubur. Pokoknya selamat dari siksa kubur maupun siksa neraka. Nah, ini diselamatkan dari siksa api neraka. Wa bari'an, dan lebaran minan nifaqi, dari munafik. Artinya sudah bebas dari sifat-sifat kemunafikan. Orang munafik ini adalah orang iman, yang separuh beriman, separuh tidak beriman. Hatinya itu 50% iman, 50% tidak beriman. Itu namanya orang munafik. Kalau ketemu sama orang iman, saya beriman. Iya. Kalau ketemu sama orang kafir, saya sama dengan kamu, saya temanmu, sama saya bolomu, ya. Saya ini sama aja dengan kamu. Saya di situ karena sudah terlanjur saja gitu. Sudah terlanjur saja. Atau saya sawangane, ya kan. Sawangane, akhirnya saya jadi ikut-ikutan ngaji. Jadi ngaji karena sawangane. Aslinya itu tidak beriman, ya. Itu namanya orang munafik. Orang munafik itu adanya di dalam orang iman. Kalau orang kafir, itu di luar orang iman. Orang munafik, orang dolim, orang iman, orang fasik itu termasuk orang iman, di dalam orang iman. Nah, itulah keutamaan di dalam Masjidil Haram dan Masjidil Rasul. Nah, ini Masjidil Aqsa ini nggak dijelaskan, ini belum dijelaskan. Ya, kalau di Masjidil Aqsa ya termasuk di situ kita bisa tahu sejarah-sejarah Nabi, termasuk makam-makam nabi-nabi, ada Nabi Musa, ada Nabi siapa aja di situ. Itu ada di situ, dimakamkan di situ. Nah, saya sendiri juga belum nyampe ini. Suatu saat juga nanti kalau Allah paring kita bisa ke Palestina, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah itu yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita sambung kembali di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.